Baik, kami akan mempresentasikan intervensi wellness program kilang minyak dan gas untuk perbaikan status kelaikan kerja dan efisiensi klaim asuransi kesehatan. Ya, sebagai latar belakang, adanya peningkatan kasus di tempat kami ada untuk kasus obesitas itu hampir 3 kali lipat dari data di Eropa, yang mana ini salah satu faktor resikonya adalah inaktivitas fisik, sedentary. Secara teori dari beberapa penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa ada implikasi ke peningkatan klaim asuransi kesehatan. Ya, di mana nantinya obesitas ini akan sangat erat kaitannya, diikuti juga dengan tren kasus dari darah tinggi, kencing manis maupun dyslipidemi. Yang mana faktor-faktor pekerjaan di industri kilang minyak dan gas, salah satunya ada operasional tuntutan 24 jam shift, ini di mana akan ada gangguan ke sirkadian, lalu ke psikoimunoendokrin, dan pada akhirnya akan meningkatkan stres oksidatif, yang mana nantinya ini mengganggu VO2 max sehingga kebugaran bermasalah, yang nantinya akan menyebabkan penurunan status kelaikan kerja atau fit work, di mana nanti industri akan mengalami masalah produktivitas yang salah satunya tercermin dengan peningkatan biaya kesehatan. Lalu inilah nantinya ada beberapa masalah lain seperti faktor risiko pekerjaan yang di daerah manajerial ataupun di daerah kantor yang mayoritas sedentary, minim aktivitas fisik, sehingga nantinya ini menjadi salah satu komponen latihan fisik yang perlu diintervensi agar kebugaran dan masalah kelaikan kerja tadi tidak menjadi gangguan lebih lanjut. Oleh itulah dibutuhkan intervensi wellness program yang nantinya akan ada kombinasi selain latihan fisik yang diprogram atau targeted, ini juga bisa diintervensi dari pola makan dan juga dari intervensi psikososial atau mental health, karena memang kepatuhan makan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan wellness program. Ya, selanjutnya untuk metode penelitian, kami melakukan rekapitulasi data dari Claim Provider Administrative Service Only untuk tahun 2001 sampai 2003. Jadi wellness dilakukan di tahun 2022 sehingga cut off untuk perubahan 2021 ke 2022 itu menjadi data pretest, dan 2022 ke 2023 selisih itu perubahan klaimnya dijadikan data post-test. Dan nantinya untuk masalah kelaikan kerja ini itu dievaluasi langsung oleh dokter spesialis okupasi atau kedokteran kerja dari rumah sakit provider yang sudah menjadi jejaring dari perusahaan kami. Dan nantinya intervensi wellness program ini ada 3 program pokok ya, jadi dari latihan fisik, gizi medis, dan psikososial. Jadi untuk kelaikan kerja tadi akan ada alur dari konsensus Perdoki, Perhimpunan Dokter Okupasi Indonesia, yang dimulai dari analisa job description, job demand, medical status, kesehatan, risiko pasien, hingga nantinya toleransi, dan dinyatakan layak kerja atau tidak dengan perincian dan scoring seperti pada table. Ada dari P1 mulai dari yang paling bagus, tidak ada kelainan medis, dan sampai dengan P7 yang dianggap unfit atau tidak layak bekerja. Dan intervensi wellness program dilakukan menurut timeline berikut dari Agustus sampai November. Untuk nantinya secara olahraga atau latihan fisik ini kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan dengan pemberian poin penilaian evaluasi kepada peserta yang dilakukan untuk jalan sebanyak 2,5 km, sepeda 8 km, atau cabang olahraga lain selama 30 menit itu dianggap dengan setara dengan 1 poin. Dan dilakukan rekapitulasi secara digital, di mana peserta itu nantinya harus menginput melalui Google Chrome, Google Form ya, dengan mengupload evidence seperti dari aplikasi kebugaran untuk nantinya diolah oleh tim panitia wellness program. Dan untuk menghindari fraud, kecurangan peserta, walaupun olahraga indoor juga diharuskan untuk
melampirkan timestamp, waktu, dan lokasi. Ya, ini seperti contoh dari beberapa dokumentasi, jadi memang ada banyak keterlibatan dari tim fitness center perusahaan dan juga personal trainernya, dan akan ada banyak variasi-variasi latihan fisik yang diharapkan bisa mengimbangi bagaimana pengaturan dari intake kalori dengan catering yang sehat. Jadi aktivitas fisik tadi atau latihan fisik untuk meningkatkan pengeluaran kalori, sementara ini untuk mengintervensi intake makanan. Dan untuk memastikan konsistensi dan juga perubahan perilaku dari sisi psikososial, juga dilakukan promosi kesehatan berkala, lalu screening dari hazard psikososial dengan gejala-gejala melalui instrumen SRQ, dan juga dievaluasi setelah program bagaimana kepuasan kerja dari pekerja menggunakan questionnaire job satisfaction untuk selanjutnya diolah ya, data-data yang direkap dari spreadsheet hasil input online melalui latihan fisik yang dimonitoring secara digital tadi, diolah menggunakan Microsoft Excel untuk selanjutnya dilakukan otorisasi perizinan data, untuk selanjutnya nanti diolah lagi data tadi menggunakan SPSS dan dilaporkan di PowerPoint berikut. Oke, jadi untuk hasil penelitian, jadi dari 140 orang tersaring ya, sekitar 50 finalis yang dapat dianalisis datanya, dan 50 orang ini ternyata mengalami 17% peningkatan status fit to work tadi. Dan ternyata secara klinis juga ada peningkatan dari tekanan darah, gula darah dan juga kolesterol serta LDL. Dan untuk secara angka dari penghematan klaim biaya kesehatan itu dari sekitar 6 juta menuju menjadi 5 juta per orang. Dan untuk perincian datanya terlampir pada slide berikut, jadi kami grouping dari tabel, dan juga inilah hasil analisis olah datanya menggunakan SPSS. Lalu kami jabarkan bagaimana karakteristik sosiodemografis, dengan yang dominan itu memang laki-laki, dan di mapping juga per usia, jabatan, yang dimana jabatan media ini dominan. Untuk usia itu di sekitaran 26 sampai 40, dan untuk dominannya ini yang mengalami efisiensi klaim justru yang tidak tercapai latihan fisik. Nah, ini memang menjadi hal yang menarik. Namun untuk perbaikan FTW juga ini menjadi uraian tersendiri ya, karena secara latihan fisik ini memang walaupun dilaporkan secara digital, ada kalanya pekerja justru mengalami aktivitas yang cukup aktif di dalam kilang contohnya. Nah, ini dibuktikan dengan adanya dari data industrial hygiene, memang pada aspek analisa aktivitas di dalam pekerjaan mereka ini memang sudah termapping ya, untuk dari hazard kimia, fisika, maupun dari hasil hazard psikososial juga kami lakukan suatu pendataan. Dan di mana efisiensi klaim ini memang dominan di pekerja yang hasil SRQ-nya itu kurang dari 5 ya, yang dianggap tidak terduga mengalami mental health. Dan juga untuk perbaikan FTW cukup berbanding lurus ya dengan kesehatan mental secara deskriptif. Nah, untuk kepuasan kerja yang mengalami perbaikan status kelaikan kerja itu dominan di scoring yang setuju dengan kepuasan kerja yang telah dialami setelah intervensi wellness program. Dan untuk efisiensi klaim juga lumayan dominan ya dibanding yang tidak mengalami efisiensi. Sehingga secara pembahasan ini memang latihan fisik aerobik ini meningkatkan kapasitas kardiovaskuler, kapasitas kerja fisik
dari masing-masing pekerja sehingga nantinya produktivitas bisa meningkat dan dibuktikan oleh beberapa penelitian terlampir ya. Jadi contohnya memang secara penurunan berat badan itu dalam valuasi keuangan itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dan telah juga dibuktikan dari beberapa universitas ternama seperti Stanford yang menganggap absenteeism dan pengeluaran medis ini saling berkaitan. Dan obesitas itu yang menjadi kriteria salah satu persyaratan peserta wellness itu memang berkaitan dengan penggunaan layanan kesehatan medical claim yang tinggi dan juga banyaknya hari cuti sakit absenteeism menurut penelitian di Australia tahun 2023. Ya, jadi memang kardiometabolik ini suatu masalah yang seharusnya bisa dicegah dengan intervensi wellness program di mana peningkatan status fit work dan efisiensi klaim asuransi kesehatan itu bisa menjadi salah satu parameter sehingga evaluasi bisa lebih optimal dilakukan. Ya, ini sudah dilakukan juga beberapa studi pustaka di 8 jurnal atau artikel terlampir berikut. Ya, mungkin selanjutnya kita open diskusi. Boleh kirim di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.